Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali dars kita, membahas tentang kemarin ya, sudah sampai dengan masdar ya. Masdar ini termasuk bagian dari adadul mansubat wa amthilatuha ya. Beberapa isim yang dibaca nasab ya. Kemarin kita sudah bahas tentang maf'ul bih, kemudian masdar, dan kita sekarang masuk pada kelanjutan dari masdar, yaitu anwa'ul maf'ul al-mutlaq. Anwa'ul maf'ulil mutlaq, yaitu macam-macam dari maf'ul mutlaq ya. Maf'ul mutlaq. Kemarin kita sudah bahas masdar. Masdar di situ kemarin pembahasannya fokus pada maf'ul mutlaq ya, karena kalau yang kita diskusikan kemarin ada masdar yang dia tidak termasuk dalam pembahasan ini gitu ya. Tidak termasuk dari mansubat ya. Kemarin ada contoh di syaratnya di situ ya, laisa khobaron ya. Jadi dia bukan khobar. Masdarnya bukan khobar. Tapi konteksnya di sini adalah yang berupa maf'ul mutlaq. Baik. Qala wa huwa qismani. Dia ada dua macam. Maf'ul mutlaq di sini ada dua macam. Lafdhiyun wa ma'nawiyyun. Yang pertama adalah masdar lafzi ini. Kemudian yang kedua adalah masdar ma'nawi. Ya. Fa'in wasaqa. Apabila di sini sesuai, mencocoki ya. Lafdhu fi'lihi fahuwa lafdiyun. Jadi kalau lafadznya itu mencocoki lafadz fi'ilnya, maka dia termasuk masdar lafzi. Jadi kalau antum temukan nanti maf'ul mutlaq yang dia akan mencocoki atau bersesuaian dengan fi'ilnya, maka di situ dikatakan sebagai masdar lafzi. Jadi lafadznya itu sama dengan lafadz fi'ilnya begitu. Nahwu qataltuhu qatlan. Nah, di sini ada fi'ilnya. Qatala di sini fi'ilnya. Fa'ilnya ini dhamir mutakallim orang pertama. Dhamirnya dhamirnya ini ya, tu ya. Kemudian hu ini adalah objeknya. Nah, qatlan di sini adalah adalah maf'ul mutlaqnya atau masdar lafzi di sini. Ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi sama-sama kata yang digunakan itu qatala asalnya. Dari asal kata yang sama. Maknanya sama, kemudian katanya juga sama. Lafadznya sama, ya, maknanya juga sama. Jadi ini maksudnya aku telah membunuhnya qatlan dengan sebenar-benarnya membunuh begitu. Atau kalau bahasa Indonesia yang bagus ya, saya benar-benar telah membunuhnya. Ini yang pertama. Masdar lafzi. Wa in wafaqa, apabila bersesuaian, bersesuaian makna fi'lihi duna lafzihi fahuwa ma'nawiyyun. Kalau maknanya sama dengan makna fi'il, akan tetapi secara lafaz itu lafaznya berbeda dengan fi'il yang kita gunakan, maka disebut dengan masdar ma'nawi. Contohnya jalastu qu'udan. Di sini antara kata jalasa dan qu'ada ya, itu ada makna yang serupa, akan tetapi ya lafadznya berbeda. Di sini menggunakan jalasa, di sini menggunakan qu'ada ya, asal katanya. Jalastu, aku duduk, qu'udan dengan sebenar-benar duduk. Jadi aku benar-benar telah duduk. Wa qumtu wuqufan, saya berdiri dengan benar-benar berdiri. Maksudnya saya telah benar-benar berdiri. Wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan hal tersebut. Jadi ini
dua macam apa? Maf'ul mutlak. Dua macam masdar di sini. Wa aqulu, dan syarih mengatakan, yanqasimu al-masdaru alladhi yunsabu ala annahu maf'ulun mutlaqun ila qismaini. Ya, ini tadi dibaca sama ya. Ini menjelaskan bahwasanya masdar yang mansub itu yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ma yuwafiqu al-fi'la. Ma yuwafiqu al-fi'la an-nasiba lahu fi lafzihi, yang bersesuaian ya dengan fiilnya ya, yang menasabkannya. Jadi fiil ini tadi kan menasabkan maf'ul mutlaknya ini tadi ya. Menasabkan ini ya. Ini koma ini menasabkan ini. Tapi di sini dikatakan yuwafiq, yaitu bersesuaian ya dalam sisi lafadznya. Bi ayyakuna mustamilan ala hurufi. Jadi dia mengandung huruf yang sama, huruf akar kata, hurufnya ya sama. Wa fi ma'nahu aidan, dan dari sisi maknanya. Jadi dua syarat di sini kalau kita membahas tentang masdar lafzi, huruf dasarnya sama, kemudian maknanya juga sama. Ya. Bi ayyakuna al-ma'na al-muradu min al-fi'li huwa al-ma'na muradu min al-masdari. Ya. Jadi di sini ya secara makna ya sama. Intinya hurufnya yang digunakan sama, makna yang digunakan dengan fiilnya itu juga sama, begitu. Ya. Yang dimaksud sama. Contohnya adalah qa'adtu qu'udan, ini sama tadi sudah kita bahas. Darabtu darban sudah sama, ini asal katanya daraba semua. Dhahabtu dhahaban ya. Wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengannya. Wal qismu tsani, yang kedua, ma yuwafiqul fi'la an-nasiba lahu fi ma'nahu. Yang kedua adalah tadi sama sudah kita bahas juga ya. Maknanya sama dengan fiil yang menasabkannya tapi lafadznya berbeda. Jadi secara makna fokusnya di sini ya. Wala yuwafiquhu fi hurufihi, hurufnya itu enggak sesuai, berbeda ya. Bi an takuna huruful masdari ghaira huruful fi'li. Hurufnya beda gitulah. Hurufnya yang ada di fi'il dengan huruf yang ada di masdarnya itu berbeda. Contohnya ini tadi jalastu qu'udan, satunya pakai jalasa, satunya pakai qa'ada. Fa inna ma'na jalasa huwa ma'na qu'ud. Ini maknanya jalasa ya juga memiliki makna yang sama dengan qu'ud. Wa laysat huruful kalimataini wahidatan, dan hurufnya ini ya berbeda. Intinya huruf-huruf fi'ilnya berbeda. Bukan huruf yang sama. Jadi farihtu jadalan ya, saya benar-benar gembira. Darabtuhu lakman, saya benar-benar telah memukulnya. Ini maknanya sama tapi kata yang digunakan hurufnya berbeda. Wa ahantuhu ihtiqaran, saya benar-benar menghinakannya. Wa qumtu wuqufan, saya benar-benar berdiri. Wa ma asbaha dzalika wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Baik ya, insyaallah ini jelas. Jadi intinya maf'ul mutlak ada dua, maf'ul mutlak di sini yang pertama masdar lafzi dan masdar ma'nawi. Kalau yang lafzi lafadznya sama, kemudian hurufnya sama, ya maknanya juga sama. Kalau yang ma'nawi hanya maknanya saja sama, huruf dan lafadznya berbeda. Baik, kita lanjutkan mana ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga ya. Al-mansubat yang ketiga. Ya, yang pertama kemarin apa? Maf'ul bi. Ya. Kemudian yang kedua adalah masdar, ini maf'ul mutlak. Yang ketiga adalah sekarang kita bahas tentang dzaraf. Dzaraf makan dan dzaraf zaman. Ini keterangan ya, keterangan waktu, keterangan apa? Tempat. Jadi ini dzaraf yang ketiga. Ibnu Ajrum mengatakan bab tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Adapun dzaraf zaman, keterangan waktu itu adalah ya,
Ismu zamanil mansubu bitaqdiri. Ya. Adalah isim mansub yang berkaitan dengan bitaqdiri fi, dengan mengandung makna fi. Ya. Jadi isim yang menunjukkan atau berkaitan dengan waktu, kemudian dibaca mansub, ya, atau isim mansub yang berkaitan dengan waktu, yang dia mengandung makna fi. Ya. Jadi fi-nya ini tidak tertulis, ya, tidak tertulis secara teks, tapi secara makna itu ada fi-nya, pada, ya, gitu. Contohnya al-yauma. Al-yauma kan nggak ada fi-nya, ya, tapi kita maknai di situ, ya, ada hari ini. Walailata, malam ini, pada malam ini. Ghudwatan, pada waktu, nah ini nanti ada keterangannya di penjelasan setelahnya. Ini waktu pagi, ya. Pagi ini ada terbagi lagi, ini setelah subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian ada juga bukratan. Bukratan juga pagi. Saharon, ini juga pagi tapi waktu sahur, ya, sebelum subuh ini. Wagodan, ini pada hari esok. Wa atamatan. Atamatan ini awal atau permulaan malam. Sobahan, ini waktu pagi hari juga. Masaan, waktu sore. Abadan dan amadan, ini adalah selamanya. Kemudian hinan ini suatu waktu. Wa ma asbah dzalika, dan yang serupa. Kemudian syarih mengatakan dzarf itu maknanya adalah secara bahasa al-wi'a'u, ya, ini wi'a'u. Wi'a itu adalah wadah, ya, atau bejana. Jadi secara bahasa maknanya adalah al-wi'a'u alias wadah. Wal muradu bihi fi 'urfin nuhati al-maf'ulu fihi. Kalau secara definisi, ya, dari para ahli nahwu, pengertiannya itu adalah al-maf'ulu fihi. Maf'ul fihi, bahasa lain dari dzaraf. Ya, di sini dzaraf adalah maf'ul fihi. Wa huwa naw'ani, yaitu ada dua macam. Dzaraf zaman, ya, keterangan waktu, dan dzaraf makan, keterangan tempat. Ini yang pertama adalah dzaraf zaman. Fahuwa ibaratun, dia adalah suatu ungkapan 'anil ismi alladhi yadullu 'ala az-zamani al-mansubi bil lafdhi tali 'ala al-ma'na al-waqi'i dzalika ma'na fi. Ya. Ini adalah suatu ungkapan yang menunjukkan yadullu 'ala az-zaman, 'ala zaman, yaitu menunjukkan atas waktu. Kemudian di sini al-mansubi, yang dia dinasabkan bil lafdhi tali 'ala ma'na al-waqi'i dzalika ma'na fihi. Yang dinasabkan dengan lafaz yang menunjukkan suatu makna tertentu yang yang terjadi pada waktu tersebut dengan gimana ini? Sebentar. Ya, intinya, ya, ana ulangi lagi menerjemahkannya. Sebentar. Adalah suatu ungkapan, ya, suatu isim yang menunjukkan waktu, kemudian dia dinasabkan dengan kata atau lafaz yang menunjukkan makna tertentu, gitu ya, yang dia terjadi pada waktu tersebut. Nah, ya. Bimulahadzati makna fi, ad-dali ala adzarfiyyati, yang dia memperhatikan makna fi yang berfungsi menunjukkan keterangan dzarfiyah, yang berfungsi menunjukkan keterangan, gitu. Ya, jelas ya. Jadi suatu ungkapan, ya, isim yang menunjukkan keterangan waktu, menunjukkan atau berkaitan dengan waktu, yang dia dinasabkan karena adanya lafaz yang menunjukkan makna yang tertentu yang terjadi pada waktu tersebut. Ya. Kemudian dia memperhatikan di sana ada makna fi yang menunjukkan mengenai adanya keterangan. Ya. Jadi dzaraf itu menunjukkan keterangan. Contohnya adalah sumtu yaumal itsnain, saya berpuasa pada hari Senin. Maka di sini
susunan ya. Yaumal itsnaini itu adalah dzarfu zamanin maf'ulin fihi. Dia adalah dzarf zaman ya, maf'ulin fihi. Berkedudukan sebagai maf'ul fi. Ya. Dan wa huwa mansubun, dia dinasabkan ya. Biqaulika dengan perkataan sumtu. Jadi si yauma, yauma ini ternasabkan karena adanya amil. Yaitu amilnya adalah fi'il di sini, yaitu sumtu. Jadi wa hadzal amilu dalun ala ma'nan wa huwa siyamu. Amil ini tadi ya, si sumtu ini menunjukkan makna puasa yang dikerjakan pada hari yang disebutkan di ini tadi. Ya. Hari ini, seharinya Senin. Wal kalamu ala mulahadati ma'na fi. Ya. Di ucapan tadi, ya, saya berpuasa itu menunjukkan puasa itu dilakukan di hari tertentu. Ya. Fi, ya, fi, ya, di dalam hari tertentu. Maksudnya adalah an-nasiyama ya, hadatsa fil yaumi al-madhkur. Ya. Puasa itu dilaksanakan pada hari yang disebutkan tadi. Ini kalau ini kayaknya salah cetak. Qaulika ya, bi khilafi qaulika, berbeda dengan ya, ini maksudnya bi khilafi qaulika. Ini berbeda tadi konteksnya dengan kalimat ini. Ya khafu al-kasulu yaumal imtihani. Nah, ini tidak menunjukkan makna apa namanya dzarfiyah. Meskipun di sini ada yaumal imtihan, tapi berbeda. Ya. Karena di sini fa inna makna dzalika annahu yakhafu nafsa yaumal imtihan wa laysa ma'nahu annahu yakhafu syai'an waqi'an fi hadzal. Jadi kalau secara konteks kalimat ini ya, dia takut, orang malas itu takut menghadapi ujian. Nah, ini tidak ada makna fi-nya. Ya. Tidak mengandung makna fi kalau yang di konteks ini. Kalau yang tadi sumtu yaumal itsnain, saya berpuasa di hari ya, di hari Senin. Kalau ini enggak. Ya. Maksudnya gimana? Makna kalimatnya adalah si pemalas tadi takut pada hari ujiannya. Dan bukanlah dia takut pada sesuatu ya, syai'an waqi'an, sesuatu yang terjadi pada hari itu. Jadi ini secara makna berbeda. Dikatakan yang kedua ini dia tidak mengandung makna dzarfiyah, tidak memuat makna fi di sini. Ya. Wa alam anna ini kurang kalau di kitab ana ini ada isim ya tadi. Wa alam anna isma zamani yanqasimu ila qismaini. Isim zaman ini terbagi jadi dua, yaitu al-awwalu al-mukhtasu. Yang mukhtas, kemudian yang kedua adalah al-mubhamun. Apa itu mukhtas, apa itu mubham? Adapun yang mukhtas di sini adalah ma dalla ala miqdari muayyanin mahdudin minaz zamani. Yang mukhtas ini apa? Jadi mukhtas ini adalah isim zaman yang menunjukkan waktu yang tertentu, yang terbatas. Khusus, waktunya tertentu dan terbatas. Ada ukurannya, ukuran ini miqdar ala miqdari. Ada ukuran yang tertentu dan terbatas atau terbatas tertentu. Kalau yang mubham di sini dikatakan madalla ala miqdari ghairi muayyanin wala mahdudin. Mubham ini tidak ada batasannya, tidak ada ketentuannya. Berapa itu? Ya tergantung, nggak ada. Tapi yang jelas ada apa namanya? Ya kita tahu gitu. Ya kita tahu, tapi nggak tahu ini seberapa lama. Gitu. Ya batasannya berapa? Nggak tahu. Contohnya yang mukhtas di sini. Wa mithalul mukhtasi asyahru, 1 bulan. Nah, 1 bulan kan tertentu. Ya, 30 hari, 29 hari. Ya. Wasana itu 1 tahun. 360 sekian hari gitu kan. 12 bulan. Ada ketentuannya. Wal yaumu, ini juga 24 jam gitu kan. 1 hari 24 jam atau berapa menit. Ya. Wal amu. Am ini juga tahun ya.
Wal usbu' sepekan, 7 hari. Baik. Wa misalul mubhami, contoh yang mubhamnya adalah al-lahzatu. Lahzatu itu sebentar saja. Sebentar saja. Tapi kita nggak tahu sebentarnya itu berapa ini, berapa standarnya berapa. Wal waktu, suatu waktu, wal zaman sama wal hin. Wal hinu ini juga satu waktu. Wa kullu wahidin min hadaini an-naw'aini yajuzu intisabuhu ala annahu maf'ulun fihi. Jadi setiap isim zaman dari dua jenis ini boleh dinasabkan ya, sebagai apa? Maf'ul fihi. Jadi ini semua bisa ya dinasabkan ketika dia sebagai maf'ul fihi. Tadinya apa saja? Wa qad dzakara al-mu'allifu min al-alfadhi dallati 'ala az-zaman 12 lafdhan. Si mu'allif dari kitab Jurumiyahnya, Ibnu Ajurrum sudah menyebutkan sebagian lafaz yang menunjukkan keterangan waktu yang ada di sini 12 macam lafaz. Yang pertama adalah al-yauma. Al-yauma ini waktu terbit fajar. Wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi al-yauma ini kadar waktunya adalah terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Taqulu, engkau mengatakan sumtu al-yauma, saya berpuasa satu hari, atau saya berpuasa pada hari ini ya. Saya berpuasa pada hari ini. Maka puasanya itu ya dari terbitnya fajar sampai dengan ghurubi syamsi. Atau sumtu yaumal khamisi. Di sini susunannya berbeda. Ini sudah ada penjelasannya. Hari apa? Hari Kamis di sini. Ya. Hari Kamis susunnya mudhaf ilaih kan. Mudhafah. Yaumal khamisi. Saya berpuasa pada hari Kamis. Au sumtu yauman tawilan. Ya. Saya berpuasa pada hari yang panjang. Yauman tawilan. Masih ingat ya babnya? Kenapa ini dibaca tawilan bukan tawilan atau tawilin? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu enggak? Kenapa dibaca tawilan? Karena dia mengikuti ini ya, mengikuti si yauma. Nah, yauma ini sifat na'at. Yang panjang apanya? Yaumnya. Nah, na'at itu i'rabnya mengikuti yang diikuti. Yang diikuti nasab, berarti saya juga yang mengikuti dibaca nasab. Sumtu yauman tawilan, saya berpuasa di hari yang panjang. Ini mungkin di negeri-negeri tertentu ya, ketika musim panas kalau tidak salah itu biasanya puasanya lebih panjang. Wasani yang kedua al-lailah. Al-lailah wahiyya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Kebalik ya, kalau yaum tadi dari terbitnya matahari, kalau dari kalau yang lailah ini dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Taqulu, engkau mengatakan i'takaftu, aku beriktikaf lailal barihat. Saya beriktikaf tadi malam. Lailata di sini telah dzaraf zaman. I'takaftu lailatan, aku beriktikaf suatu malam, pada suatu malam. I'takaftu lailatal jumu'ati. Saya beriktikaf pada malam Jumat. Lailata, semua ini adalah menunjukkan keterangan waktu. Kemudian ada ghudwatan. Wahiyya al-waqtu ma baina salati subhi wa tulu'i syamsi. Sekarang mungkin ya kita di waktu Indonesia bagian barat ini sekarang karena di Jogja kan ya. Jogja waktu sekarang ini jam berapa ini? Jam 6 gitu ya. Atau ini sudah terbit ya. Tadi kita mulai pengajian itu, kita mulai belajar tadi, itu termasuk ghudwatan. Ma baina salati subhi wa tulu'i syamsi, antara salat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Taqulu, engkau mengatakan zaroni sadiqi ghudwatal ahadi. Sahabatku telah mengunjungiku, atau telah mengunjungiku sahabatku. Kalau kita terjemahkan ayat terlaksana. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia kan subjeknya didahulukan. Failnya didahulukan. Sadiqi, sahabatku telah mengunjungiku ghudwatal ahad, pada suatu pagi di hari Ahad. Nah, paginya ini karena ghudwah ini antara subuh sampai dengan terbitnya matahari.
Atau kita bisa juga katakan zarani ghudwatan. Nah, sehingga dia kemarin ini maf'ul bih juga kan. Zaro ini fi'ilnya ya, kata kerjanya, ini maf'ulnya. Fa'ilnya enggak disebutkan di sini. Ghudwatan, nah ini ghudwatan ini adalah dorof zaman. Yang keempat, bukrotan wahiyya awalun nahar. Ini pagi sekali ini. Awalnya pagi. Ya. Awalnya siang. Nahar siang. Ya. Awalnya siang. Contohnya azuruka bukrotas tabati. Aku akan mengunjungi engkau pada awal siang di hari Sabtu. Wa azuruka bukrotan. Saya akan mengunjungi kamu pada awal siang. Wal khamis yang kelima saharan wa huwa akhirul laili. Ya, dia di apa namanya? Di akhir malam qabil al-fajri, menjelang apa? Fajar. Ini waktu sahur lah lebih tepatnya kalau kita terjemahkan yang enak gitu ya. Waktu sahur. Akhir malam sebelum subuh. Contohnya zakartu darsi saharan. Saya mengulang-ulang pelajaran di waktu sahur. Yang keenam, ghadan wa huwa ismun. Wa huwa ismun lil yaumi alladhi ba'da yaumika alladhi anta fihi. Ghadan itu kalau terjemahan enaknya ya besok. Hari setelah hari yang sedang Anda jalani pada hari ini. Panjang banget ya definisinya. Tapi kalau kita terjemahkan ya ghadan itu besok. Idza ji'tani ghadan, ketika engkau datang kepadaku besok, akramtuka, saya akan memuliakan engkau. Si ghadan di sini adalah keterangan apa? Waktu, dzaraf zaman. Wasabi' yang ketujuh, atamatan wahia ismun li thulusil lailil awal. Itu sepertiga malam yang pertama. Itu namanya atamatan. Jadi waktu masuk sholat isya itu awal-awal itu termasuk bagian dari sepertiga malam yang pertama. Sa'azuruka atamatan. Aku akan mengunjungimu pada waktu awal malam. Kemudian yang kedelapan, sobahan. Sobahan wa huwa ismun lil waqtil ladzi yabtadi'u min awwali nisfil laili tsani ila zawal. Sobahan itu mulai dari awal 2/3 malam sampai dengan waktu zawal, yaitu tergelincirnya matahari. Ini mulai dari nisfil lailil tsani, 2/3 malam sampai dengan zawal, tergelincirnya matahari. Taqulu safara akhi sobahan. Sobahan. Jadi saudaraku telah berpergian pada waktu pagi. Kita bisa bilang di situ ya, mulai dari tadi ya 2/3 malam ya sampai tengah siang tergelincirnya matahari, itu sobah. Mutasya yang ke-9, yaitu masaan sore, wa huwa ismun isim lil waqti alladhi yabtadi'u min az-zawal ila nisfil lail. Nah, kalau sore ini mulainya setelah matahari itu tergelincir sampai dengan tengah malam. Wa shala al-qitaru bina masaan. Masaan di sini ya, tadi kereta api telah mengantarkan bina kami masaan di waktu sore. Wal ashiru, dan yang ke-10. Abadan wal hadi asyar, yang ke-11 adalah amadan. Yang ke-10 abadan, yang ke-11 adalah amadan. Ini keduanya maknanya sama. Wa kullu minhuma ismun liz zamanil mustaqbali. Isim untuk waktu yang akan akan datang. Alladzi la ghayata lintihaihi, yang mana itu tidak memiliki batas akhir, enggak tahu kapan.
nggak ada akhirnya, tanpa ujung. Contohnya la ashabul ashror, la ashabu al ashror. Saya tidak akan berteman dengan orang yang buruk abadan selamanya, di dalam selamanya. Abadan. La aqtarifu syarra amadan. Saya tidak akan berbuat keburukan amadan selama-lamanya. Masani asyar. Yang ke-12 hinan. Wa huwa ismun, dia adalah isim di zamanin mubhamin. Ini untuk zaman yang mubham. Zaman mubhamin. Ghairi ma'lumil ibtidai walal intihai. Hinan ini adalah isim yang menunjukkan waktu yang tidak jelas, tidak diketahui kapan. Ghairu ma'lumil ibtidai, kapan permulaannya, walal intihai, kapan juga akhirnya. Intinya ada, terjadi, tapi nggak tahu kapan mulainya dan nggak tahu kapan selesainya. Tidak diketahui secara pasti. Contohnya adalah sahabtu aliyan hinan minat dahri. Saya pernah berteman dengan Ali pada suatu malam. Jadi ini fungsinya untuk menekankan bahwa ya, hal itu, ya, suatu pekerjaan itu sudah pernah terjadi di suatu waktu. Pokoknya pernah deh. Kapannya, awalnya, mulainya kapan, selesainya kapan, nggak tahu. Tapi pernah gitu. Itu kita bisa gunakan di sini hinan. Kemudian wa yulhaqu bidzalika ma ashbahahu min kulli ismin dalin 'ala zaman sawa'un akana mukhtassan mithlu duhwatan wa duhan am kana mubhaman mithlu waqtan wa sa'atan wa lahdatan wa zamanan wa burhanan wa burhatan fa inna hadhihi wa ma salaha yajuzu nasbu kulli wahidin minha ala annahu maf'ulun fihi. Kemudian ya diserupakan di sini apa-apa ya isim yang menunjukkan waktu. Jadi selain yang ke-12 macam ini ada juga isim-isim yang diserupakan, yang serupa, yang sama-sama berfungsi untuk menunjukkan waktu. Baik yang dia bentuknya mukhtas, seperti contoh dauhatan atau duhan, ya. Ini waktu duha begitu kan? Ya, tadi tidak disebutkan di 12 tadi, tapi di sini kita bisa serupakan ya, karena dia menunjukkan waktu duha. Amkana mubahaman, atau yang dia mubham. Contohnya adalah yang mubham itu kan yang tidak ada keterangan yang jelas ya, kapan mulainya, kapan berakhirnya. Contohnya adalah waqtan, sa'atan, lahdatan, zamanan, burhatan. Ya. Maka ini semua maknanya adalah suatu waktu. Fa inna hadhihi wa ma salaha. Dan ini macam-macam ini tadi dan yang semisalnya ini ya juzu nasbu kulli wahidin minha ala annahu maf'ul. Maka boleh setiap kata tadi dibaca nasab karena dia termasuk apa? Merupakan maf'ulun fihi. Norof maka dikatakan oleh Ibnu Al-Jurub yaitu ismu al-makani, isim yang menunjukkan tempat ya, al-mansubu dibaca nasab bitaqdiri fi. Kalau tadi menunjukkan waktu ya. Kalau sekarang isim yang dibaca nasab, yang dibaca apa? Ini mansubi harusnya itu. Ya, kita lanjut. Ismul makanil mansubi bitaqdiri fi, ya. Isim mansub yang berkaitan dengan tempat, yang diperkirakan mengandung makna fi. Contohnya adalah tadi amama, khalfa, wa qaddama, wa ra'a, dan seterusnya, karena tidak baca biar cepat. Dan yang serupa dengan hal tersebut. Nanti kita jelaskan satu persatu ya. Kemudian Syarih mengatakan wa aqulu qad arafta, Anda telah mengetahui fi masa baqa, pada yang terdahulu, di dalam pembahasan terdahulu dzarf zaman, tentang dzarf zaman. Wa annahu yanqasimu ila qismaini, juga di sana tadi dibahas ya dzarf zaman terbagi jadi dua, mukhtasun dan mubhamun.
Wa arafta dan Anda telah mengetahui anna kulla wahidin minhuma yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ulun fihi. Anda telah mengetahui bahwasanya ya, tadi itu semua ya diterangkan jenis tersebut dapat dinasabkan sebagai apa? Maf'ul fi. Wa alam huna, ketahuilah di sini bahwasanya anna dzarfal makani ya, dzarfal makan itu adalah ibaratun anil ismi. Yang mana ada li alal makani. Ungkapan ya, berupa sebuah isim yang menunjukkan alal makan tempat. Al-mansubi yang dia dibaca nasab bilaf didali dengan lafaz yang menunjukkan alal makna. Dengan lafaz yang menunjukkan makna. Al-waqi'i fihi bimulahadatul makna fi. Yang dia memperhatikan ya makna fi di situ. Adalah dia ala zarfiyah yang menunjukkan ya makna zarfiyah, makna keterangan. Seperti itu. Bahwa aidan yanqasimu ila qismaini. Ya, di sini dzaraf makan terbagi juga menjadi dua, sama, mukhtasun dan mubhamun. Adapun yang mukhtas maka dia malahu suratun wa hududun mahsuratun. Tidak ada di sana ya berupa gambaran atau batas, suratun gambaran, hududun batas, mahsuratun yang ditentukan. Harusnya di sini ada ya. Mukhtasun itu ada gambarannya gitu ya. Oh, ma-nya bukan tidak, tapi apa saja. Apa saja yang pada dirinya gitu. Apa? Ini ma-nya bukan mana ya. Ma lahu suratun wa hududun wa mahsuratun. Ya. Jadi apa-apa yang di sana dia ada gambarannya, maksudnya bisa digambarkan gitu ya. Kelihatan wujudnya gitu ya. Kemudian wa hududun ada batasannya, wa mahsuratun ada ketentuannya, bisa kita tentukan. Contohnya ada rumah yang kita bisa lihat, kita bisa tahu batasan rumah itu mana saja. Wal masjidu, masjid juga sama. Wal hadiqah apa? Hadiqah adalah taman ya, taman, bustan itu kebun. Ya, ini semua contoh-contoh yang mukhtas, yang mana dia bisa kita ketahui bentuknya, wujudnya, batasannya mana saja. Adapun yang mubham, nah ini ma laisa, apa-apa yang laisa lahu suratan. Ya, laisa lahu suratan. Wala hududun mahsuratan. Yang dia tidak memiliki gambaran, tidak memiliki batasan, ya, enggak ada ketentuannya. Contohnya wara'a dan wa amama. Wara'a dan amama ini enggak bisa kita lihat apa, wara'a di belakang, amama di depan. Nah, ini dzaraf makan yang mubham, yang tidak ada batasannya, tidak ada informasinya, gambarannya seperti apa. Wala yajuzu, dan tidak boleh an yusaba ala annahu maf'ulun fihi min hadainil qismaini ila tsani. Ya. Dari kedua jenis tadi, dzaraf makan dan mubham, dzaraf makan yang mukhtas dan mubham, ya. Ini hanya dzaraf makan saja. Ya tsani, yang kedua, yang hanya dzaraf makan yang mubham saja yang bisa dinasabkan. Jadi, bahwa al-mubham. Jadi dari yang mukhtas dan yang mubham, ini yang berlaku untuk bisa dinasabkan hanya yang ini, mubham saja. Amal awalu, adapun yang pertama, yaitu asdar, al-masjid, hadiqah, bustan, ini dikatakan yang mukhtas tadi, fayajibu jarruhu bi harfi jarrin yadullu alal muradin. Nah, maka dia harus menggunakan atau harus dijarkan ya, dengan huruf jar ya, untuk menunjukkan keterangan tempat. Jadi harus ada fi-nya ya, atau wara'a, amama,
Tapi waro'a dan amama bukan ya, bukan huruf jar ya. So, pakai fi lah, lebih tepatnya pakai fi. Jadi kalau antum ketemu adar, al-masjid itu harus ya, kalau mau menunjukkan keterangan tempat ya harus ada fi, fil dari, fil masjid, fil hadiqati dan seterusnya. Contohnya di sini i'takaftu, saya beriktikaf fil masjid. Tidak bisa i'takaftu al masjid, enggak bisa. Enggak bisa. Tapi harus diawali dengan harfu jar. Kemudian wazurtu aliyan fi darihi, saya menziarahi atau mengunjungi Ali di rumahnya. Nah, ini tidak bisa juga kita buat zurtu aliyan darahu, enggak bisa. Dia harus ada huruf apa jarnya. Baik ya. Ini yang berlaku hanya yang mubham saja. Baik. Ini anak baca saja ya, biar cepat. Waqad dzakara al-mu'allifu, mu'allif penulis telah menyebutkan min al-alfadhi dari lafaz-lafaz ad-dallati yang menunjukkan alal makani terhadap tempat. Itu ada salah satu asyara lafzan, ada 13 lafaz. Yang pertama amaman. Amaman ya dibaca nasab ya. Contohnya jalastu amamal ustadi muaddiban, saya duduk di depan ustaz dengan penuh adab, dengan penuh sopan santun atau dengan sopan santun. Kemudian khalfa di belakang, syara al-masyatu khalfar rubbani, para pejalan kaki, al-masyat pejalan kaki itu berjalan di belakang orang yang berkendaraan. Kemudian qaddama atau qaddama di sini. Qaddama ya, sebenarnya qaddama masya asyurtiyu qaddama al-amiri. Polisi berjalan di depan amir. Waro'a ini juga di belakang ya. Bersama dengan khalfa maknanya. Waqafa al-musallun, orang-orang yang satu berdiri, ba'duhum waro'a ba'din. Berdiri di belakang sebagian yang lainnya. Maksudnya yang satu ada yang baris depan, kemudian ada yang di belakangnya. Wal khamis, yang kelima, fauqa. Jalastu fauqal kursiyi, saya duduk di atas kursi. Ya, fauqa. Kemudian tahta di bawah ya. Waqafa al-qittu tahtal ma'idati. Apa itu? Al-qittu itu kucing. Kucing waqafa berdiri di bawah meja. Di bawah al-ma'idah itu makanan ya, di bawah makanan. Intinya meja yang meja yang di atasnya ada hidangan kayak gitu. Kucing itu berdiri di bawah tempat atau ya hidangan. Inda, kemudian ada inda di sini, li Muhammadin manzilatun indal ustadi. Muhammad itu memiliki kedudukan ya, di sisi ustaz. Di Muhammad ini ada sesuatu yang istimewa pada dirinya sehingga dia memiliki kedudukan. Inda di sini ini adalah dzaraf makan. Sara ma'a Sulaimana akhuhu. Saudaranya bersama Sulaiman, ma'a ya, bersama saudaranya berjalan bersama Sulaiman, atau Sulaiman ya, berjalan bersama saudaranya. Saro telah berjalan ma'a Sulaiman bersama Sulaiman, siapa? Akhuhu, kan gitu. Ya, Saro ini fiilnya, ini fa'ilnya. Kemudian ini keterangannya. Saudaranya Sulaiman jalan sama siapa? Sama Sulaiman gitu. Nah, ma'a di sini adalah dzaraf makan. Kemudian watafi' ya, yang ke-9, lana darun iza'an ni lana darun iza'an nil. Lana darun iza'an nil ya, nail atau nail? Nail. Ya. Jadi saya memiliki rumah iza'a di dekat Sungai Nil gitu. Iza'a di sini adalah dzaraf makan. Jalasa akhi, yang ke-10 ya. Jalasa akhi fida'a akhika. Saudaraku duduk di hadapan saudaramu.
iktidaan di sini adalah contoh dzaraf makan. Yang ke-11 adalah tilqa'a. Jalasa akhi tilqa'a dari akhika. Tilqa' ini menghadap. Saudaraku duduk menghadap rumah saudaramu. Kemudian yang ke-11, ya tadi yang ke-11 ya. Kemudian yang ke-12, sama. Sama ini maknanya adalah di sana. Ini contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa azlafna sammal akharin. Di sanalah di sini, di sanalah. Kami dekatkan golongan yang lain. Azlafna, kami dekatkan golongan yang lain. Di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Yang ke-13, huna. Huna itu di sini. Jalasa Muhammadun huna lahdatan. Muhammad duduk di sini lahdatan sebentar. Atau Muhammad duduk sebentar di sini. Lahdatan. Jadi juga keterangan ya. Jadi huna ini adalah dzaraf makan. Lahdatan di sini adalah dzaraf zaman. Baik. Wa mithlu hadhihi al-alfadhi kullu ma dalla ala makanin mubhamin. Nahwu yaminin wa shimalin. Dan selain itu di sini ada lafaz-lafaz yang semisal yang mereka itu menunjukkan tempat ya yang mubham. Tempat secara mubham. Nah, contohnya adalah yamin di sisi kanan, di kanan gitu ya. Shimal di baik ya. Hasbuk sampai sini ya, cukup. Antum semua jazakumullah khairan, mudah-mudahan bisa difahami ini. Kita ada penjelasan atau bab tentang dzaraf ya, dzaraf makan, dzaraf zaman. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan tas kita di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.